Selamat datang di Roadmap Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vector database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi AI Project Lifecycle. Perkenalan singkat, saya Harus Mario, saat ini sebagai programmer di PT Nusantara Komnet Integrator, sekaligus juga menjadi penulis di ngertiai.com. Oke, ini rencana materi kita. Mengenai AI Project Lifecycle, pertama kita akan membahas tentang ruang lingkupnya, kemudian kita bicara mengenai pemilihan model, melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap model yang sudah kita pilih, dan terakhir, itu integrasinya. Baik, ini merupakan ruang lingkup di dalam AI Project Lifecycle ya. Jadi, ada beberapa tahapan secara umum yang akan terjadi di saat kita ingin mengimplementasikan LLM di dalam proyek kita. Entah itu proyek kita dalam bisnis, di dalam pekerjaan yang sehari-hari, ataupun di sekolah. Tahapan ini dimulai dari menentukan ruang lingkup atau cakupannya. Kita mendefinisikan use case-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan terhadap model yang ada, apakah kita akan memilih model atau membuat yang baru. Selanjutnya, kita akan melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap model yang sudah kita pilih. Di proses ini akan ada beberapa jenis evaluasi ya. Pertama dari sisi promptingnya, yang kedua melalui fine-tuningnya, dan melalui align, di sini disebut reinforcement learning. Dan setelah kita melakukan penyesuaian, pada tahap akhir kita sudah bisa mengintegrasikan LLM kita dengan aplikasi kita, dengan mengoptimalkan dan mendeploy model kita untuk inferencing dan memperkaya kemampuannya dengan membuat semacam API untuk jalur komunikasi. Baik, yang pertama kita akan mendefinisikan use case. Nah, dalam tahap ini, kita sudah tahu nih, seluas dan sesempit apa proyek kita nanti. Penentuan ruang lingkup ini nanti akan berpengaruh terhadap jenis LLM yang akan kita bangun, apakah multi-domain atau dia single domain. Perbedaan dari keduanya ini nanti berpengaruh terhadap biaya dan tentunya juga kompleksitasnya. Nah, semakin spesifik sebuah model dapat menghemat waktu dan mungkin yang lebih penting dapat menghemat biaya. Oke, di antara yang ada ya, untuk single domain itu kita bisa temukan misalkan untuk kesehatan namanya PubMed GPT, atau untuk yang finansial ada Bloomberg AI, dan untuk yang multi-domain yang sebagian besar kita sudah gunakan harusnya seperti GPT-4, Llama, dan Gemini. Nah, setelah kita selesai menentukan use case-nya, masuklah kita kepada proses penentuan modelnya. Apakah kita akan memulai dari model yang sudah ada atau kita akan membuat yang baru. Nah, namun umumnya kita akan memulai dari model yang sudah ada nih. Kenapa? Karena tentu untuk memulai suatu model atau membuat sebuah model baru itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Oke, di antara yang sudah ada ya, nah, itu ada GPT, Llama, Bloom, dan sebagainya yang ada di sini, itu bisa kita akses secara open source. Dan semua model yang ada ini disebut juga sebagai foundation model. Oke, setelah melakukan pemilihan model, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Sekarang anggapannya kita sudah memilih model dari model yang sudah ada. Nah, untuk dapat menjalankan model itu sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, tentunya kita juga harus melakukan evaluasi dulu. Modelnya sudah sesuai tidak dengan kriteria dari kebutuhan kita. Yang pertama, untuk melakukan evaluasi itu kita mengevaluasi melalui prompt engineering-nya dulu nih. Di dalam prompt engineering, nanti kita akan memberikan perintah kepada LLM atau AI, dan kita akan menguji responnya dari perintah yang kita berikan. Semakin bagus kita memberikan perintahnya, semakin cepat juga AI untuk mengerti perintah kita itu. Nah, ini ada caranya ya, untuk meningkatkan kualitas dari prompting kita. Nah, tujuannya agar model itu dapat memberikan respon yang terarah dan berbobot sesuai dengan yang kita harapkan. Contohnya nih, kita memberikan contoh dulu di saat melakukan prompt. Saya suka makan nasi dan minum teh. Mereka bermain sepak bola di lapangan. Kucing itu tidur di atas sofa. Nah, ini adalah prompting yang kita berikan beserta contohnya. Dan nantinya
LLM akan memahami contoh tersebut sebagai in-context learning. Sehingga ketika kita memberikan pertanyaan setelah kita menuliskan contoh, LLM dapat dengan mudah dan dengan cepat memberikan jawaban yang sesuai dengan contoh sebelumnya. Karena ini memang kunci dari in-context learning. Yang pertama kita memberikan contoh berupa pasangan input dan output, kemudian kita juga menggunakan pola-pola ini yang nanti akan dipahami LLM, dan konsekuensinya LLM dapat beradaptasi dengan cepat dalam proses tugas berdasarkan konteks yang telah diberikan. Setelah itu, jika prompt engineering ternyata belum mampu untuk memenuhi kriteria dari model yang kita harapkan ya, kita akan melakukan proses di dalam evaluasi, yaitu adalah fine tuning. Nah, ini kalau ada kelemahan dari proses prompting sebelumnya masih belum terselesaikan, fine tuning ini adalah proses untuk melatih ulang model yang sudah dilatih sebelumnya dengan data pelatihan yang lebih kecil dan spesifik. Oke, jadi prosesnya ada di sebelah sini ya. Andai nih kita sudah memilih model, dan tentunya model itu sudah di training ya. Nah, ini proses trainingnya itu disebut sebagai free training. Itu memang proses pelatihan yang paling awal yang dilakukan kepada model. Nah, fine tuning itu ada di sini. Kita akan memberikan custom knowledge atau pengetahuan baru ya, yang kita inginkan agar LLM itu dapat mengerti apa yang kita mau dia pahamin. Nah, kita akan melakukannya di sini. Dari model yang sudah di training, kita lakukan fine tuning. Dan disinilah model yang terbaru akan hadir, yang disebut sebagai fine tuning model. Nah, bila fine tuning sudah kita lakukan namun ternyata masih belum akurat nih ya, atau bahkan mungkin secara respon dia terasa juga belum etis, itu kita akan melakukan proses yang melibatkan manusia untuk melakukan supervising. Nah, ini biasanya disebut sebagai reinforcement learning with human feedback atau RLHF. Nah, di tahapan ini kita akan meminta manusia untuk memberikan penilaian atau koreksi terhadap jawaban model. Model kemudian belajar dari umpan balik ini untuk menghasilkan jawaban yang lebih baik di masa depan. Tujuannya ya memang agar hasilnya lebih relevan dan etis. Kita masuk ke contohnya. Itu misalkan ada prompt nih. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Kita nanya nih ke LLM. Kemudian LLM memberikan respon pertama, ambil nasi, tambahkan minyak, lalu goreng bersama bumbu nasi goreng. Yang kedua, ambil beras, cuci, lalu masukkan ke dalam microwave. Ini contoh aja ya. Dan terakhir, ambil lontong, goreng, lalu kukus. Tentunya dari tiga jawabannya, secara umum kita pun akan cenderung memilih yang pertama ya. Nah, ini sama. Jadi, keterlibatan manusia ada di sini. Akan memberikan scoring. Ini scoring ini bisa, angkanya tidak seperti ini ya. Nah, scoring ini akan menunjukkan nanti reward terhadap jawaban yang diberikan. Sehingga dari feedback ini nanti, LLM akan belajar lagi dan memahami lebih baik. Seperti itu. Oke. Jadi di dalam proses evaluasi yang tadi ya, yang baru saja kita pelajari, itu ada di dalamnya prompt engineering. Itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari perintah yang kita berikan kepada LLM. Yang kedua adalah melakukan fine-tuning. Jika foundation model yang kita gunakan belum menghasilkan respon yang sesuai kebutuhan kita, dan kemudian ada align with human feedback, ini tujuannya untuk meningkatkan akurasi dan keetisan dari responnya. Nah, proses ini jadi sinkron ya semuanya ya. Prompt engineering, fine tuning, dan align with human feedback. Setelah prompt engineering melakukan evaluasi, bila hasil belum baik, maka lakukan fine tuning. Lalu evaluasi lagi dan seterusnya. Dan terakhir, di dalam AI Project Lifecycle itu berkaitan sama integrasi. Nah, jadi kita sudah melakukan evaluasi dan kita merasa LLM kita ini sudah ready to use. Di dalam proses integrasi ini, karena kita tahu ya, model itu tidak kecil ukurannya ya, dan membutuhkan sumber daya yang cukup besar ya untuk berjalan. Nah, di proses ini, model akan dioptimalkan dulu agar lebih cepat dan efisien saat digunakan. Di antara metodenya yaitu pertama menggunakan pruning. Ini untuk menghapus bagian yang mungkin tidak diperlukan, dan kemudian quantization, itu mengurangi ukuran data, dan terakhir adalah benching, itu adalah dengan memproses beberapa input sekaligus untuk efisiensi. Dan terakhir, kita bisa melakukan integrasi di dalam LLM kita dengan membangun API-nya. Nah, API ini adalah jalur komunikasi terhadap LLM kita dengan aplikasi kita nanti,
Atau sederhananya, kita akan membuat aplikasi kita bisa berbicara dengan model. Terima kasih. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang training dalam AI.